wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ila mu'allif hadha al-kitab Syekh Muhammad bin Qasim Al-Wajid والإمام العلامة أحمد بن الشيخ حسين الشيخ بأبي الشجاع ولجميع مشينا التي تكون في مقبرة سلطانه والتي تكون في مقبرة فتامة عبد المجيد زوجاته وفي أحمد بابا سيد زوجاته وفي عبد الحميد زوجاته ابنتها وفي حسن عبد الحميد وفي آمن بن عبد الحميد وفي طاهر عبد الحميد وفي عبد الرحمن بن زيد وفي عبد القادر بن أحمد بن سيدي وفي عبد العزيز بن عبد الحميد وفي أبو شريف بن عبد الله وفي عبد الله بن نويا وفي شدي بن نعمة وفي جسمي بن مستهى وأصولهم وفروفهم أن الله تعالى يحمينا بحماياتهم ويمدنا بمدادهم ويعطانا بدرجاتهم وأنوار أسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-Fatihah untuk keluarga kita semua, keluarga yang hadir di majelis taklim Al-Kahfi ini ataupun jemaah yang masih ada di rumah ataupun yang ada di perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahiran wa batinan. Semoga hajat-hajatnya Allah kabulkan. Semoga kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Semoga anak-anaknya, istrinya dijadikan anak dan istri yang saleh dan salehah. Dan kita apa yang dipelajari di dalam kitab ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhiratnya. Dan semoga kita diberikan pemahaman yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dan semoga ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah bijai Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap jemaah Majelis Taklim Al-Kahfi, yang kami hormati Ketua RT dan Ketua Rahisnya,
dan semua yang hadir kesempatan kali ini, khususnya sahibul hajah. Semoga hadirnya panjenengan ataupun yang berketepatan malam hari ini adanya majelis taklim ini sebagai pelebur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan mengkaji tentang iktikaf karena kita sebentar lagi masuk ke bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, karena setelah iktikaf ini kita juga akan mengkaji tentang puasa. Jadi kita seperti biasa, kita loncat. Untuk apa diloncat? Agar kita masuk ke Ramadan dalam keadaan membawa ilmu. Mungkin dulu kita pernah pelajari, tapi tidak ada kemungkinan kita lupa. Maka karena takut kita lupa, perlu kita ingatkan kembali melaksanakan ibadah yang sesuai syariat, yang sesuai diajarkan oleh ulama-ulama sebelum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil i'tikafi, kita akan membahas tentang hukum i'tikaf. Pernah dengar Pak i'tikaf? Pernah ngelakuin Pak? Ya. Oh sekolah. Berapa tahun sampai sekarang? Yang dihitung waktu sekolah, waktu umur 15 tahun. Mau umur 15 tahun itu pun belum balik. Mau 15 tahun, karena yang balik kalau enggak mimpi basah, akhir dari balik itu kan 15 tahun. Ternyata yang diingat oleh sahibul hajah dulu Pak Ustaz, umur 14 tahun saya melakukan i'tikaf. Jauh sekali ya. Mungkin dengan pelajaran i'tikaf ini kita semua bisa mengamalkan minimal 1 kali di dalam 1 Ramadan. Tapi mengamalkan i'tikaf kalau tidak didasari dengan ilmu ya sia-sia Pak. Karena tidak dianggap i'tikaf kalau tidak sesuai dengan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil i'tikaf. Jadi kita hari ini membahas tentang hukum-hukum i'tikaf. Apa i'tikaf? Kita rasanya kurang nyaman, kurang afdol kita membahas i'tikaf tapi tidak mengenal siapa i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu Pak secara bahasa adalah al-iqamatu ala syai'in min khairin aw syarrin. I'tikaf itu secara bahasa yang disebut dengan i'tikaf berdiam diri, baik berdiam dirinya dalam keadaan melakukan maksiat kejelekan ataupun dalam keadaan kebaikan taat kepada Allah, itu semua disebut dengan i'tikaf. Jenengan main judi, duduk diam ya i'tikaf, tapi secara bahasa. Ada bola Indonesia melawan ini, ayo kita siapa yang gol duluan, saya masang sekian. Itu i'tikaf secara bahasa, yang penting diam. Tapi secara syariat yang disebut dengan i'tikaf adalah wa syar'an iqamatu bi masjid bi sifatin mahsusatin, berdiam di dalam masjid dengan sifat-sifat tertentu. Artinya berdiam di masjid itu bukan berarti dia i'tikaf kalau tidak mencakup sifat-sifat yang akan kita jelaskan. Jadi berdiam di masjid dengan sifat-sifat tertentu. Apa tertentunya? Ini malam hari ini kita hadir pada kesempatan ini, kita akan mengkaji sifat-sifat yang kemudian dengan mengetahui itu kita melaksanakan i'tikaf. Disebutlah kita dengan orang yang melaksanakan i'tikaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Tidak sekedar sunnah, mustahabbatun, yang sangat dicintai, yang sangat disunnahkan. Jadi bukan main-main sunnahnya. Jadi panjenengan kalau punya waktu lagi tidak kerja siang-siang, apalagi sudah pensiun. Tapi di sini si pensiun cuma Pak E sama Pak RT.
Tapi Pak RT sudah dibudidayakan. Diperdayakan. Dikembangbiakan. Karena kemampuan beliau dibutuhkan oleh perusahaannya aja dibudidayakan. Berdaya. Karyakan. Oh, dikaryakan. Bahasa baiknya adalah dikaryakan. Kenapa saya tidak menyebutkan dikaryakan? Karena nggak tahu kosakatanya. Baik. Sunnah. Kapan sunnahnya iktikaf itu? Fi kulli waqtin. Tiap-tiap waktu. Hari ini setelah panjenengan mendengarkan ini langsung pergi ke Masjid Nur Hidayah atau Al-Barkah. Sunnah mustahabbah. Tiap-tiap waktu. Wa huwa fil asri al-awakhir min Ramadan afdal minhu fi ghairihi. Terutama akhir dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kapan Pak 10 terakhir dari bulan Ramadan? Dari tanggal berapa? Atas tanggal 21 sampai 30. Itu 10 terakhir. Jangan sampai kita bahas 10 terakhir. Kapan ya Pak Ustadz 10 terakhir? Wah, ayo bingung, nggak bisa diamalkan. Terutama 10 terakhir dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan lebih utama. Lebih utama. Kenapa lebih utama? Li'ajli talabi lailatul qadri. Karena mengharapkan, karena mencari malam Lailatul Qadar. Pernah mendengar inna anzalnahu fi lailatul qadr? Apa tulisannya? Wa ma adra kama lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alf syahr. Ternyata Lailatul Qadar itu lebih satu malam Lailatul Qadar lebih bagus dari berapa? Satu malam dibandingkan 1000 malam. Kira-kira panjenengan bisa hidup 1000 malam, Pak? Belum tentu. Kalau kita setahun 365 hari, belum tentu panjenengan melaksanakan kebaikan tiap malam itu. Allah ganti satu Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 malam. Bukan 1000 malam, 1000 bulan. 1000 bulan, Pak. Kalau panjenengan umur 50, berapa bulan panjenengan hidup? tambah 83 tahun. 83 tahun. Sama dengan 80. 1000 bulan 80? 3 tahun. Umur jenengan berapa sekarang? Variasi. Artinya seumur hidup panjenengan bisa ketemu dengan Lailatul Qadar, melampaui umur panjenengan di dunia ini kebaikannya. Kita mau cari yang baik atau yang buruk, Pak? Baik, sepakat kita cari yang baik. Tapi kita ngomong bicara baik tapi nggak ke masjid-masjid. Baik. Wa hiya inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratu fil asri al-akhir min Ramadan. Dan Lailatul Qadar ini menurut Imam Syafi'i itu terbatas hanya 10 terakhir dari Ramadan. Tidak semua satu bulan Ramadan itu mendapatkan Lailatul Qadar, Pak. Tapi jangan sampai panjenengan gara-gara mau ngejar Lailatul Qadar hanya ke masjid, hanya tanggal-tanggal yang tertentu saja. Kenapa tanggal 1 nggak ke masjid? Saya belum bisa nyampe ke sana karena yang saya harapkan adalah Lailatul Qadar. Tambah buruk jenengan. Bagaimana panjenengan bisa mencapai Lailatul Qadar? Panjenengan tinggalkan dari awal. Yang paling bagus istiqomahkan dari pertama, kemudian di tanggal-tanggal tertentu yang akan dijelaskan nanti, panjenengan tambah semangat di tanggal itu. Baik. Fa kullu lailatin muhtamilatun laha, kata Imam Syafi'i,
tiap-tiap malam itu 10 terakhir dari Ramadan itu ada kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Mau dia genap, mau dia tanggal ganjil, ada kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Lakin layalil witri arjah, akan tetapi malam-malam ganjil itu lebih diharapkan, lebih ada kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Wa arja layalil witri Lailatul Hadi aw salisi wal isri. Yang lebih memungkinkan lagi adalah tanggal 21 dan 23 malam bulan Ramadan. Itu kata Imam Syafi'i, Pak, bukan kata saya. Tanggal 21 Ramadan, tanggal 23 Ramadan ada kemungkinan Lailatul Qadar turun pada malam itu. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Karena kalau menurut Imam Malik, yang penting ganjil-ganjil kata Imam Malik. Dari 10 terakhir dari bulan Ramadan ada kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar, tapi beliau tidak menyebutkan tanggal pastinya. Berbeda kalau dengan Al-Imam Hambali. Kalau Imam Hambali mengatakan ada kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar itu setiap tanggal 27 Ramadan. Kalau Imam Syafi'i berapa, Pak? 21, 23. Imam Hambali 27. Kalau Imam Malik setiap ganjil. Beliau tidak menentukan tanggal berapa. Dan perlu panjenengan ketahui bahwa iktikaf ini, Pak, bahwa iktikaf ini dikerjakan di masjid. Dikerjakan di masjid. Masjid itu ada dua, Pak. Ada masjid yang ditempati sholat Jumat, namanya Masjid Jami. Masjid kita Nur Hidayah, Masjid Jami Nur Hidayah. Ada yang bukan disebut dengan Masjid Jami, hanya digunakan untuk melaksanakan sholat jamaah 5 waktu. Di antaranya musola blok I, musola blok E, itu juga masjid. Kenapa tidak disebut masjid? Karena tidak ditempatin sholat Jumat, sehingga itu disebut dengan masjid. Artinya kita melaksanakan iktikaf di musola hukumnya sah, hukumnya tetap sunnah, boleh. Kenapa? Karena itu juga termasuk masjid. Cuma yang paling utama kalau iktikaf itu yang lebih afdol adalah masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Karena nanti akan berbeda-beda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan, kalau Imam Hanafi mengatakan laki-laki tidak sah beriktikaf kecuali di dalam masjid yang ditempati untuk melaksanakan sholat berjemaah. Artinya walaupun masjid itu dibangun tapi tidak digunakan untuk berjemaah, itu tidak sah iktikafnya menurut Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Hambali, beliau mengatakan tidak sah iktikaf kecuali dilakukan di dalam masjid yang dibuat untuk melaksanakan sholat Jumat. Artinya kalau mengutip Imam Hambali, kita tidak sah kalau kita iktikaf di musola, karena musola tidak dijadikan untuk sholat Jumat. Kalau Imam Syafi'i tidak sah, yang penting ada sholat berjemaah di sana. Yang penting untuk sholat sujud kepada Allah. Ada yang lebih ekstrim lagi, Pak.
Lebih ekstrim lagi. Namanya Imam Hudzaifah. Apa yang dikatakan Imam Hudzaifah ini? Beliau mengatakan, Pak, iktikaf ini tidak sah kecuali dilakukan di 3 masjid. Apa 3 masjid itu? Pertama, Masjidil Haram. Kedua, Masjidil Nabawi yang ada di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Artinya kita iktikaf di Nur Hidayah menurut Imam Hudzaifah nggak sah iktikafnya, Pak. Ini hasanah keilmuan. Siapa tahu kalau bertemu dengan orang membahas iktikaf di kerjaannya, saya sudah belajar perbandingan madhab. Boleh saya itu hanya ngaji di majelis taklim Al-Kahfi, tapi saya belajarnya sudah perbandingan madhab. Wah, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Juga menurut Imam Syafi'i, kaul qadimnya, kaul jadidnya, kaul jadid pendapat terbaru. Menurut Imam Syafi'i tidak sah seorang wanita iktikaf di rumahnya yang di rumahnya sudah ada musola. Biasanya kalau di perkampungan di rumah itu kan ada musola yang khusus sholat, Pak. Nggak tahu kalau di Indramayu, kalau di Madura ada. Setiap rumah punya musola, Pak. Punya langgar, kata orang Madura langgar, Pak. Setiap rumah punya langgar. Nggak tahu kalau di Indramayu apa langgarnya dibuat mangga. Buat tengkulak Melanggar, Pak. Iya. Jadi seorang perempuan menurut Imam Syafi'i kaul jadidnya tidak sah bagi perempuan iktikaf di musola di rumahnya. Atau panjenengan di rumah seperti ini disiapkan ruang khusus untuk sholat. Makanya Pak, walaupun rumah panjenengan kecil, kalau bisa siapkan khusus tempat sholat, Pak. Untuk anak-anak panjenengan, untuk istrinya, siapkan. Walaupun biasa sholat ke masjid, siapkan. Ada keberkahan tersendiri, Pak. Rumah saya ya lebih besar rumah ini ketimbang rumah saya, karena ini di khuf. Saya sama dengan rumah panjenengan, kecilnya 60 meter ya. Tapi di rumah saya itu ada khusus perpustakaannya, ada untuk saya belajar, tempat sholatnya ada untuk berjamaah sama istri dan anak, untuk ngajar anak-anak saya itu. Jadi kita kecil itu bukan berarti tidak bisa membuat tempat khusus sholat, sehingga ketika ada tamu mau sholat tidak perlu numpang ke kamar. Jadi kalau ada ruang tamu, geser dikit kursinya, biarlah panjenengan menjadi tamu Allah di tempat rumah panjenengan. Disekat sedikit, mau sekat biasanya kan ada kecil-kecil kotak-kotak itu, Pak. Ditaruh bunga-bunga yang enggak layu-layu itu karena terbuat dari plastik. Bunganya enggak layu-layu, taruh buat dekorasi. Ya, atau kalau panjenengan suka baca, taruh di situ buku-buku panjenengan, ditaruh, Pak. Kalau bisa buatlah tempat seperti itu untuk ibadah. Kalau orang biasa bertamu ke rumah panjenengan, dengan ada musola itu biarlah panjenengan biasa bertamu kepada Allah. Karena panjenengan kalau sholat fardunya lebih baik di masjid, Pak. Tapi kalau sholat sunnah seperti duha, seperti sholat mutlak, lebih baik tidak ditampakkan kepada manusia, hanya tampakkan, karena kadang akan timbul rasa riya. Oh, saya malam-malam kata Pak yang lain tidur, yang lain jam 3 pada ngorok, saya ke masjid. Sudah lewat RT 6 kok nggak ada yang lihat saya ke masjid ya? Mana nih Pak Ustadz biasanya lewat kok nggak lewat? Seumpama ini seumpama Pak Udah lama nggak lewat. Seumpama. Artinya apa? Kalau perihal sholat sunnah kita tunjukkan hanya kepada Allah. Malah
Kalau kita buat musola kecil-kecilan di rumah, minimal tidak bisa mendidik secara dohir kepada anak kita, kita sudah menampakkan kita ibadah kepada Allah. Yang melihatnya adalah anak dan istrinya. Mungkin dengan lisan panjenengan mendidik anak istri tidak bisa. Sering dilawan sumpamanya. Apa Ustaz, semenjak sekolah SMA, anak saya lebih pintar ngomong daripada saya. Saya ngomong 1, anak saya sudah 5 Pak Ustaz. Minimal panjenengan mengajarkan dengan gerak-gerik panjenengan. Allahu Akbar. Nggak apa-apa dikerasin di rumahnya Pak, tapi jangan sampai tetangga dengar. Agar tetangga saya tahu kalau saya salat duha, atau agar tetangga saya tahu kalau saya sedang tahajud. Tidak perlu. Cukup anak istri panjenengan yang melihat sebagai ibrah pelajaran kepada mereka. Sepakat? Wah, nggak ada tempat, gudangnya saja susah Ustaz naruh barang-barang. Tadi sudah bilang sepakat, sudah mikir barang-barang saya mau ditaruh di mana, Ustaz. Jadi kalau ada lemari, lemarinya kecil majuin. Jadi di belakang lemari taruh mukena, taruh Al-Qur'an, buat. Insyaallah bisa. Enggak usah besar-besar, Pak. 1,5 meter. Cukup 1 orang sholat. Gak usah besar-besar. Apa yang kita harapkan adalah keberkahan, karena ada tempat sujud di dalam rumah kita. Tidak perlu Pak orang ke rumah panjenengan numpang wudu, silakan sholat di kamar anak saya. Tidak perlu begitu. Sudah ada musola kecil. Kalau perlu tulisin musola kiblat. Kan? Mantap. Kecil-kecil cabai rawit. Pedes. Baik, kita lanjut. Bismillah. Ngantuk Pak RT? Tapi menurut Imam Malik, menurut Imam Hambali dan Hanafi, dan kaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan sah bagi perempuan yang sholat di musolah, yang iktikaf di musolah di rumahnya. Kenapa kata beliau ini mengatakan sah? Karena sejatinya perempuan itu harus terjaga dari pandangan-pandangan umum, sehingga lebih baik mereka itu iktikaf di rumahnya masing-masing. Walaupun sebenarnya Pak, kalau panjenengan yang masih muda, mungkin apalagi sebelum lebaran tiba, anak-anaknya dibawa, istrinya dibawa kemana? Sumarekon. Mau apa? Beli baju baru. Mau apa? Mau piknik. Sampai 1 RT sewa bis untuk jalan-jalan. Minimal sekarang 1 bis bisa bawa jalan-jalan, minimal mulai besok bawa istrinya jalan-jalan ke masjid untuk melaksanakan iktikaf. Kalau waktu muda Pak ini bis bukan di sini ya. Jangan tersinggung. Ini jangan arti ini sudah rohisnya sudah tersinggung dulu, dan ada bis di sini nggak ada, kemarin saja. Jadi minimal kalau panjenengan masih muda sering bawa heling-heling anak istrinya ke tempat hiburan. Sekarang yang musim yang sudah sepuh, terutama jamannya juga muda-muda, bukan berarti tidak ada. Yang muda-muda, yang masih muda, ajak juga istrinya untuk iktikaf. Yuk sayang, jalan kemana? Kita jalan-jalan kemana? Ke rumah Allah. Wah, kuburan bukan. Aku bilang kuburan. Kemana? Ke masjid. Untuk apa? Iktikaf. Untuk iktikaf. Apa itu iktikaf sayang? Jelaskan Pak. Udah tahu kan iktikaf tadi? Berdiam diri dengan sifat-sifat tertentu. Ajak Pak. Karena seorang istri itu boleh iktikaf asal izin suaminya. Terutama iktikaf nadar. Karena iktikaf itu sunnah, ada yang wajib Pak. Ada yang wajib, contohnya panjenengan. Saya kalau bisa diterima kerja setelah pensiun, saya akan bernadar iktikaf 1 bulan di bulan Ramadan. Bukan lagi sunnah, tapi wajib melaksanakan iktikaf itu. Kenapa? Karena iktikaf itunya yang kita sebutkan tadi adalah iktikaf nadar. Wajib hukumnya Pak. Kalau panjenengan menentukan tanggalnya, menentukan bulannya, maka harus iktikaf secara terus-terusan di dalam 1 bulan itu. Tidak boleh ada yang terlewati, bolong.
kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, kalau ada yang bolong itu bisa diganti dengan hari yang lain. Yang penting bolongnya karena ada udzur syar'i, ada udzur yang diperbolehkan. Tapi kalau menurut Imam Hambali, kalau satu kali bolong maka wajib diulang kembali dari awal. Itu menurut Imam Hambali. Kalau iktikaf nadarnya, iktikaf wajibnya itu tidak ditentukan bulannya, maka boleh mengerjakannya terus menerus hingga 1 bulan, atau boleh juga diselang-selang kalau tidak ditentukan. Ada yang imam mengatakan begini, Pak, sepakat bahwa orang yang berniat iktikaf itu hanya di siang hari, niat iktikafnya tidak sampai kepada malam hari, maka hukumnya sah, kecuali menurut pendapat Imam Malik yang berpendapat tidak sah kalau tidak digabungkan malam dan siangnya. Jadi mulai siang aturnya sudah niat. Tapi kalau yang kita pelajari di dalam kitab Fathul Qorib ini yang saya bawa, ketika panjenengan sudah nyampe ke sana, panjenengan niatkan iktikaf. Bagaimana cara niatnya? Kalau yang diajarkan Imam Nawawi itu nawaitul iktikafa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Itu yang sunnah, Pak. Saya pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Arab jangan ke Arab-Araban, Pak. Ntar kemana-mana nanti bahasa Arabnya. Nyampe ke ikan-ikan segala nanti. Asyamak. Jangan. Kalau bisanya pakai bahasa Arab, monggo. Jangan dipaksakan, tapi kalau nggak bisa, Pak, takut nyampe ke sungai juga. An-Nahr. Oh. Ini bismillah. Pakai bahasa Indramayu boleh. Ayo boleh. Kulo niat iktikaf nenggoni. Saya niat iktikaf di Masjid Nur Hidayah ini karena Allah Ta'ala, cukup, Pak. Atau saya niat iktikaf nadar, iktikaf wajib di masjid ini karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah. Kalau ini iktikaf wajib, dipersilahkan, jangan dipaksakan untuk berbahasa Arab. Baik, kita lanjutkan. Walahu ailil iktikafi madzukurun. Bagi orang yang iktikaf yang disebutkan tadi itu syartoni, ada 2 syarat, Pak. Orang dianggap sah, dianggap melakukan iktikaf itu kalau sudah mencakup 2 syarat. Ahaduhuma, diantara yang pertama dari 2 syarat itu adalah an-niyatu, niat. Dengan kalau nggak baca niat yang saya sebutkan tadi tidak sah iktikafnya. Iktikafnya tidak sah. Bukan berarti panjenengan berbaring-baring di sana kalau tidak niat, Pak, yo nggak sah walaupun tidur-tiduran. Ataupun lagi duduk. Karena iktikaf itu, Pak, bukan hanya yang diam. Kalau di dalam kitab Kifayatul Ahya, itu panjenengan bolak-balik muter-muter di masjid itu juga bisa disebut dengan iktikaf. Yang penting sudah niat. Tapi kalau menurut Imam Ghazali itu kurang sopan, tidak beretika. Ini ada tuntunan di dalam kitab Majmu' Rasail Al-Imam Ghazali. Di dalam risalahnya Imam Ghazali disebutkan, diajarkan kepada kita 8 etika dalam melaksanakan iktikaf. Sopan santun kita dalam iktikaf. Yang pertama adalah terus menerus berzikir. Jadi panjenengan bukan hanya pelongo-pelongo lihat AC kanan kiri, lihat jendelanya Masjid Nur Hidayah belum dipasang-pasang seumpamanya. Jadi panjenengan konsen. Ya contoh, Pak, perasaan. Ini perasaan mentang-mentang pengurus langsung ini contoh, Pak. Enggak, saya juga dapat kabar di PM katanya sudah. Setiap itu kan difoto. Ini contoh, Pak. Ini langsung ke hati, Pak. Main perasaan ya, Pak.
Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang pertama adalah zikir terus menerus. Apa bentuk zikirnya terserah panjenengan yang nyaman. Subhanallah, la ilaha illallah, istighfar, astagfirullah. Yang penting bentuknya zikir. Kalau panjenengan ingat yang lain tidak masalah. Yang penting seumpamanya, karena ada yang nomor 2. Yang nomor 2 itu kata Imam Ghazali adalah penuh konsentrasi. Artinya niat betul-betul itikaf ke sana Pak, kesopan santunnya itu etikanya. Ketika zikir, panjenengan zikir, jangan pelongo-pelongo. Mimbar Nur Hidayah sekarang bagus ya. Pelongo-pelongo. Kalau tadi jendela langsung kepanasan, biarlah mimbar yang bagus. Ya Pak ya, mimbar bagus. Sekarang enak. Kemarin saya ngisi di sana langsung naik, mantap. Ada nyumbang. Terus udah pakai tongkat lagi. Luar biasa. Insyaallah berkah, amin. Jadi ketika zikir Pak, jangan sampai fokus zikirnya tinggal la ilaha illallah tapi matanya ma'rifatnya, penglihatannya ini di semua dibaca di masjid, mulai dari sana di sini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha ya sumpamanya. Ini kan gak konsentrasi. Yang paling bagus adalah kita mentadabburi apa yang kita baca. Apa sih dibalik la ilaha illallah? Apa sih subhanallah? Kalau panjenengan subhanallah maksudnya Allah, ingat-ingat kesucian Allah. Kalau panjenengan mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya ingat-ingat bahwa Allah itu yang mengadakan sesuatu. Kalau Allah tidak mengadakan, ya tidak ada. Karena la ilaha illallah, tidak akan wujud sesuatu kalau tidak diwujudkan oleh Allah. Makanya kalau panjenengan lagi iktikaf ada kepusing-pusingan masalah maisha, masalah dunia, ya nggak apa-apa. Itu bukannya tidak konsentrasi. Yang nggak konsentrasi kalau mikirin dunianya, aduh pusing. Di masjid lagi gini. Yang paling bagus ketika pusing, ketika iktikaf langsung, ya Allah, ya Allah, kesulitanku hanya Engkau yang bisa mengatasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil munculkan dalam hati, ya Allah, saya punya hutang banyak, ya Allah, la ilaha illallah. Lunaskan ya Allah. Kreditan mobil saya belum selesai ya Allah. Ayo sumpah, tambah 2 motor lagi ya Allah. Ya. Atau anak saya belum selesai sekolah ya Allah, la ilaha illallah. Enggak apa-apa. Dunia pun yang kita pikirkan, tapi kita tetap melibatkan Allah. Itu bentuk zikir kepada Allah. Ya kalau panjenengan belum, aduh, cari kemana nih pinjaman, tetangga yang satu sudah nggak dipercaya. Ya. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga, tidak bercakap-cakap, tidak ngobrol sama sampingnya. Itu kalau etika. Apakah batal etikafnya? Enggak batal, cuma kurang sopan kata Imam Ghazali. Hei, gimana tadi bola yang semalam? Nah, jadi barang. Ya, itu etikaf. Jangan bercakap-cakapan. Kalau bisa tinggalkan semua, HP-nya tinggalkan. Kenapa? Agar hanya terikat dengan Allah. Lagi, la ilaha illallah. Cekluk. Kayak punyanya PRT tadi, cekluk. Ya, punya PRT. Tapi PRT nggak ngambil walaupun cekluk, konsentrasi. Pak Ustadz yang ada. Jadi apa? Kita betul-betul fokus kepada Allah. Karena percakapan itu bukan hanya dengan lisan. Jari-jari kita bisa bercakap, Pak. Akhirnya apa? Terganggu konsentrasi. Apakah batal itikafnya? Tidak. Hanya saja kata Imam Ghazali itu kurang sopan. Lagi bermunajat, berhalwat dengan Allah, menyendiri dengan Allah. Ketika kita baca la ilaha illallah lagi enak-enaknya membaca, ada WA, dulu kita hentikan. Sopan tidak kita lagi ngobrol sama Pak Roki, sama Pak RT, belum selesai ngobrol sama Pak RT langsung ngalih kepada yang lain. Tidak sopan kan Pak? Sama dengan kita mengobrol dengan Allah, terutama membaca Al-Quran, makruh hukumnya. Kalau kita ketika membaca Al-Quran dipanggil istri, tengok, apa sayang? Al-Qurannya belum selesai dibaca.
Kan belum selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang tolongan jemuran angkat. Ya bentar. Padahal masih alhamdulillah. Itu kata Imam makruh hukumnya. Kenapa? Apakah lebih bagusan bercakap dengan orang lain ketimbang bercakap dengan Allah? Baik. Tentamizu Pak. Ntar wah bahaya ini Ustaz. Kata ibu-ibu yang dengar. Ntar jemuran saya kehujanan gara-gara ya. Enggak, kalau belum selesai baca Al-Quran. Artinya selesaikan ayatnya dulu. Jangan dipotong di tengah jalan. Karena Al-Quran itu lagi kita membaca itu berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Allah lagi berbicara dengan kita. Masa lagi berbicara Allah kepada kita, kita hentikan melengok. Enggak bagus Pak, enggak sopan. Sama dengan iktikaf ini. Terus yang berapa? Yang nomor 4 selalu berada di tempat. Jadi kalau menurut kitab-kitab Ahya itu kan gak apa-apa pindah-pindah ke sana ke sini. Makanya tidak membuat batal. Cuma kurang sopan kata Imam Ghazali. Jadi kurang nyaman Pak Ustadz di sini. Kenapa? Kayaknya kedinginan, pindah lagi. Kenapa nih? Kepanasan Pak Ustadz. Pindah lagi. Kenapa? Wah nggak ada sandarannya Pak Ustadz. Pindah. Aduh, nggak ada yang benar. Batal enggak batal, cuma berpindah-pindah tempat itu kata Imam Ghazali tidak sopan karena tidak beretika dalam iktikaf. Nomor berapa? Nah, nomor 5 ya sama. Kalau tadi itu selalu berada di tempat, yang nomor 5 kata Imam Ghazali tidak pindah-pindah tempat. Artinya kata Imam Ghazali dikuatkan tidak pindah-pindah tempat itu tidak terlalu sering pindah. Kalau cuma pindah 1 kali ya 2 kali ya wajar karena tidak pindah-pindah namanya. Kalau cuma pindah sekali kan cuma pindah bukan pindah-pindah. Pindah doang. Terus menahan keinginan nafsu yang nomor 6 ya. 6. Menahan keinginan nafsu. Ternyata sebelum berangkat ke masjid belum minta jatah ke istrinya Pak. Nyampe ke sana bergebu-gebu. Dia sudah di jalan sebelum nyampe masjid. Saya nggak ngambil dulu sama istri ya. Seketika itikaf itu disuruh tahan. Itu sopannya. Ya kalau nggak tahan ya pulang. Tapi kalau sunnah itikafnya, kalau itikafnya wajib ya nggak boleh. Karena itu bukan umur syar'i. Yang ketujuh, menahan diri dari kecenderungan hawa nafsu. Kadang Pak ketika panjenengan di masjid, kadang panjenengan ketika di masjid itu kan ada kecenderungan khusus. Lagi dzikir kadang muncul ingin nonton TV, ingin terlentang tidur-tiduran di kamar ya. Itu keinginan hawa nafsu. Ingin enak-enak bermalas-malasan. Tutup keinginan itu, usahakan ditutup. Ketika muncul, tutup lagi, muncul, tutup lagi. Dengan apapun, la ilaha illallah, dengan istighfar, dengan disibukkan dengan baca Al-Quran. Yang penting kalau ada keinginan kecenderungan hawa nafsu ke situ, ditutup. Terus, yang ke-8 mentaati Allah. Di dalam masjid itu Pak, taat itu sesuatu yang mendapatkan pahala, apapun itu. Panjenengan dengan zikir, panjenengan dengan sholawat, panjenengan dengan kalau Al-Quran, baca Al-Quran Pak, 1 huruf itu Allah balas dengan 10 kebaikan. Semakin panjenengan mengaji maka akan ditambah kebaikan dikali lipat dengan 10 kebaikan. Berapa Ar-Rahman itu berapa huruf tadi yang panjenengan baca? Insya Allah itu akan banyak sekali kebaikan. Makanya rugi kalau nggak datang Pak. Sudah seminggu sekali ya. Enggak, maksudnya ngaji Al-Quran begini belum tentu di rumahnya panjenengan ngaji Pak. Ya, tapi paling 1 orang yang nggak ngaji. Ini saya yakin ngaji semua. Ini hadir Pak. Iya Ustaz, kadang pagi-pagi udah nganter anak, sore nganter anak, siang nganter istri. Sampai enggak terus pergi kantor Pak Ustaz. Kantor udah nggak sempat buka Al-Quran. Minimal seminggu sekali kita bersama-sama ngaji bareng-bareng agar diganti 1 huruf dengan 10 kebaikan. Sudah 8. Baik, kita lanjut.
Wa yanwi fil i'tikaf fil mandhuril fardhiyya aw an-nadhri. Jadi kalau iktikaf wajib maka harus niatnya disertai dengan fardu, Pak. Dengan disebutkan nadarnya. Jadi saya niat iktikaf di sini nadar karena Allah Ta'ala, atau fardu saya iktikaf nadar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kita lanjut. Wasani, dan yang kedua adalah al-lubsu fil masjid, diam di masjid. Jadi tidak dikatakan iktikaf kalau berdiam di luar masjid. Saya iktikaf Pak Ustaz, tapi di ruangan di parkiran Pak Ustaz, saya gelar di luar, ya enggak. Harus di dalam masjid. Jadi ada dua Pak. Yang pertama niat, yang nomor dua adalah diam. Dan diamnya ini wala yakfi fil lubsi qadrut tuma'ninati. Diam di dalam masjid itu tidak akan disebut iktikaf kalau hanya duduknya sekedar lamanya seperti tuma'ninah. Kalau panjenengan tuma'ninah di dalam sholat, baca apa biasanya Pak? Kalau ruku subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah wa bila'ala, atau ketika kita duduk di antara sujud kita baca rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni wazukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Kalau duduknya seperti lamanya itu belum disebut dengan iktikaf. Artinya nawaitul iktikaf ya dalam, saya niat iktikaf masjid, langsung berdiri lagi Pak, itu tidak disebut dengan iktikaf. Ya minimal ya 10 menit lah. Jadi mulai sekarang kalau panjenengan kira-kira di masjid itu duduknya setengah jam, mulai besok subuh nyampe ke sana sudah niatkan iktikaf Pak. Pertama dapat nilai iktikafnya, yang kedua dapat nilai berjamaahnya, yang ketiga panjenengan dapat silaturahimnya. Niatkan semua, jangan nanggung Pak. Nyampe ke sana itu niatkan semua biar dapat bonus-bonus banyak di sana. Jangan biarkan bonus-bonus itu berhamburan di sana. Bawa pulang. Masa hanya mie goreng sama minyak yang direbut ibu-ibu. Jangan itu yang direbut. Masjid kebaikan ya karena nggak nampak saja Pak. Coba nampak kayak mie goreng, kayak minyak 2 liter seliter, walaupun disuruh tebus. Oh. Nggak boleh nyebutin, nggak boleh nyebutin merek apa Sinko, Sanko, enggak. Makita. Mohon maaf tuan-tuan, enggak ini enggak nyindir loh. Ini hanya membahas tentang iktikaf. Atau sudah dapat semua? Belum. Oh, MS12 sudah kaya-kaya. 10 kilo ya. MS12 kaya. Enggak butuh seperti itu. Sudah bagi-bagi MS12. Bismillahirrahmanirrahim. Bal ziyadatu alaihi, akan tetapi tambahkan dari sekedar tumakninah Pak, agar dianggap bihaitsu sama dzalika lubsu uqufan, sehingga diamnya panjenengan itu bisa dianggap sebagai iktikaf. Wa syartul mu'takif. Nah, ini kalau sekarang syarat dari orang yang iktikaf, syarat dari orangnya sekarang. Kalau tadi iktikafnya, kalau sekarang syarat dari orang yang iktikaf itu yang pertama adalah Islam. Tidak perlu panjenengan walaupun akrab pada non muslim diajak ke sana. Ayo iktikaf, kamu akan dapat pahala, kata Ustaz. Enggak, Ustaz enggak bilang begitu. Ustaz enggak pernah bilang non muslim dapat pahala. Ntar malah diajak tetangganya yang non muslim. Biar saya dapat pahala saya ajak non muslim Ustaz. Enggak. Mereka enggak akan disebut dengan iktikaf karena syarat pertama dari orang yang iktikaf Islam. Wal aklu, dan juga berakal. Jadi kalau ada yang sedang-sedang jangan diajak Pak. Itu nggak akan disebut iktikaf walaupun diamnya 24 jam. Jenengan mampunya 6 jam atau 5 jam atau 3 jam atau 1 jam sudah berusaha tadi. Sudah sekuat tenaga. Ternyata ada yang sedang sampai 24 jam nggak pulang-pulang dari masjid. Wah, itu nggak akan disebut dengan iktikaf. Karena yang disebut dengan iktikaf syaratnya orang yang iktikaf itu harus
berakal. Wa naqa'an haidin aw nifasin wa janabatin, dan orang yang bersih dari haid, nifas dan junub. Kalau istrinya junub nggak usah diajak, Pak. Walaupun healing-healing ke masjid kata saya tadi itu nggak usah diajak. Nggak sah itikafnya kalau itu haid. Kalau nggak haid, Pak, biar mesra masa tuanya jenengan, Pak. Biar punya kenangan-kenangan yang mesra dalam beribadah kepada Allah. Ayo sayang, Pak ajak istrinya, tunggu hari ini kau jangan masalah. Kenapa? Kita itikaf di masjid. Nanti aku antar engkau kemanapun pergi untuk mencari makanan enak. Yang penting kita itikaf dulu. Kapan lagi, bukan kalau sekarang ini mumpung kita bulan madu ke masjid nih. Tapi jangan bawa kasur, Pak. Mulai ngajaknya itikaf di mana? Di Masjidil Haram. Ngeri. Tapi kita amin, semoga semuanya bisa itikaf. Luar biasa, Pak. Tapi kalau itikaf di Masjidil Aqsa, Pak. Pernah mau, Pak. Itu kalau sebenarnya yang paling dekat dengan Allah ketika panjenengan itikaf di Masjidil Aqsa. Kenapa? Kita kalau di Masjidil Aqsa itu semakin dekat kepada Allah. Karena yang bisa mendekatkan kepada Allah itu hanya kematian. Jadi kalau kita ke sana mati, itu bisa ada kemungkinan panjenengan ketemu dengan Allah. Jadi kalau kematian, nggak ada nuklir di sana, Mas. Belum ada tembak-tembakan. Jadi karena kalau Yahudi itu, kalau Yahudi begini. Kalau di dalam kitab tafsir Al-Baqarah itu, orang Yahudi itu kan mengaku bahwa surga itu hanya milik dia, Pak. Sama Allah disuruh mati kamu kalau memang kamu mengaku surga itu milik kamu. Tapi ternyata dia ahrasun nas. Dia itu tidak paling tamaknya manusia. Kalau bisa dia ingin hidup selama-lamanya. Padahal dia meyakini surganya itu hanya dia, Pak. Tapi dia tidak mau mati. Padahal surga itu bisa dimasuki, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dalam keadaan mati. Nggak bisa, Pak. Kita itu mungkin kita sering, Pak. Kalau kita sering ke tempat taman-taman surga itu sering. Seperti apa taman-taman surga? Karena kalau kita ke orang sakit, katanya ketika kita sana kita sudah berada di taman surga sampai kita pulang dari orang sakit. Makanya kalau ada RT 12 yang sedang sakit, datengin, Pak. Minimal bau-bau surga kita sudah dapat. Emperannya surga. Ya harus ngaji dulu biar dapat masuk ke surga. Tapi ini semua calon-calon surga, amin. Tapi jangan mati dulu, Pak. Karena yang masuk surga hanya orang mati. Kita bersama-sama dulu, ibadah dulu. Tapi kalau kematian sudah nyampe kepada kita, semoga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nyampe mana ya? Kalau ngobrolnya banyak nih saya. Terus ya, istrinya kalau haid, nifas, junub, ataupun jenengan kalau junub nggak usah ke masjid dulu, Pak. Mandi besar dulu. Fala yasihu itikaf kafir wa majnun wa haid wa nafasa wa junub. Jadi tidak sah orang-orang yang kafir, gila, haid, nifas, junub itu nggak sah. Walau taddal mu'takifu au syaqara, apabila orang yang iktikaf itu murtad dalam keadaan iktikaf, tahu-tahu dia dapat video sambil nonton di YouTube di masjid, lagi iktikaf sibuk sama YouTube. Ternyata ada yang dia senangi, ada yang oh iya ya, kayaknya yang paling benar ini non muslim yang bermerek salib sumbamanya. Dipikir-pikir kok benar ini ya, kok Islam kok nggak benar karena nggak ngaji malam Seninan dia kafir. Ya benar ya. Jangan, mohon maaf, jangan tersinggung contoh. Akhirnya dia meyakini bahwa yang begitu itu benar. Akhirnya dia murtad, Pak. Oh, yang benar adalah agama itu. Maka batalah, maka batal, Pak, iktikafnya. Batalah iktikafu. Atau ketika dulu sakaro atau mabuk, Pak. Ke masjid bawa minuman bintang apa? Bintang kaki 5 lah. Terus diminum di sana lagi itikaf, Pak. Ketika mabuk, maka panjenengan itikafnya tidak sah. Wala yakhrujul mu'takifu minal itikafil mandur illa li hajatil insan.
Dan tidak diperbolehkan orang yang iktikafnya wajib, iktikaf nadar, itu tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan memiliki hajat. Contoh, seperti apa? Min baulin wa wa'idin, seperti orang mau pipis, mau itu keluar tidak apa-apa, Pak. Atau yang sebagainya, contohnya Pak kurang minta jatah sebelum berangkat ke masjid. Ya, tahu nyampe sana tetap ditahan. Pokoknya saya itikaf, saya tahan. Ternyata karena syahwatnya sudah seminggu nggak dikasih. Sebelumnya head 15 hari. Ternyata nggak, sampai mikir-mikir begini, akhirnya inzal, keluar mani Pak di sana. Ya pulang walaupun nadar, pulang. Mandi dulu. Oh enggak, kalau mandi kan bisa di pinggirnya, kemudian lanjutkan kembali. Marah Pak ini. Coba Pak. Awatri min haidin, atau istrinya Pak iktikaf wajib, sudah sepakat istri suami, yuk kita nadar, kalau kita kehidupannya proyek saya nigul, kita berdua akan iktikaf di masjid selama 15 hari, mulai tanggal 15 sampai akhir sumpamanya. Ternyata setelah itu istrinya haid, maka tidak apa-apa, dia keluar dari iktikafnya atau dari masjidnya. Atau maradin, atau orang sakit Pak. Orang sakit la yumkinu maqamu ma'ahu, yang tidak memungkinkan bisa menahan sakitnya itu, maka boleh dia keluar masjid, keluar dari iktikafnya karena butuh tekar, butuh pembantu, butuh dokter, dia boleh, atau takut berceceran najisnya karena mencret umpamanya, boleh dia walaupun iktikafnya wajib. Ini yang kita bicarakan yang wajib, karena kalau sunnah mau pulang mau enggak terserah kan. Ini yang wajib, yang sudah kita tentukan waktunya. Nah, kalau kata Imam Musannif, wa kharaja bi qouli Musannif, keluar dari perkataan Musannif tadi itu, la yumkinu ilairi al maradul khafifu, orang yang sakitnya ringan. Seperti apa yang sakitnya ringan? Kakumma khafifatin, seperti orang yang panas yang ringan, cuma panas dikit, meriang dikit udah mau pulang, padahal iktikafnya iktikaf wajib. Fala yajuzul khuruj minal masjid bisababiha, tidak boleh keluar masjid disebabkan yang sakit ringan itu. Wa yabdulul iktikaf, dan batal iktikaf bil wati, dengan wate, dengan jima. Tahu jima Pak? Tahu wate Pak? Atau harus saya vulgar? Itu Pak. Aduh, kok bingung? Tahu jima? Yang pintar cuma Pak yang paling senior. Yang wate di sini yang bisa yang kehendak sendiri, muhtaron, bisa kehendak sendiri. Jadi bukan karena dipaksa orang lain Pak. Saya udah punya nadar, dipaksa orang lain. Di Palestina sumpamanya, lagi enak-enak di Palestina, di masjid, ditembak sama Israel. Kamu kalau enggak jima dengan istrimu, saya akan tembak. Dia tahu sumpamanya jenengan lagi iktikaf nadar, maka tidak apa-apa kalau memang dipaksa harus menghilangkan nyawa, enggak apa-apa, enggak batal, nanti mandi kemudian balik lagi setelah wate. Tapi jangan sampai bayar orang Pak. Ini saya sudah punya iktikaf nadar, saya sudah enggak tahan. Tolong dong saya ancam dikit-dikit. Sudah kerja sama. Ini malaikat dikadalin. Ya. Bener ya dikadalin ya? Apa Kak? Dibohongin kan? Nggak takut kosakatanya salah. Au mubasaratul muttaqifu bi syahwatin, atau syahwat yang sangat besar, atau apa? Au mubasaratul muttaqifu, atau adapun orang yang menyentuh kulit orang yang iktikaf ini bisyahwatin, dengan syahwat, nyentuh kulit. Kadang Pak, orang yang nggak normal itu nyentuh sama laki-laki aja bersyahwat Pak, kan nggak normal. Ya kalau nyentuh istrinya lagi iktikaf berdoa kan normal. Kalau nggak normal sama laki-laki nggak normal. Kalau ketika bersentuhan kulit itu kemudian dia inzal,
keluar mani, in anzala itu batal, Pak. Ketika keluar mani karena sebab syahwat bersentuhan itu keluar mani, hukum iktikafnya batal. Tapi kalau hanya bersentuhan ternyata syahwat, ternyata tidak keluar mani, maka itu iktikafnya tidak batal. Cukup sekianlah. Kelihatan sudah ngantuk semua. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.